Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, Ketemu lagi dengan kita di Inspirasi Seni Channel. Kali ini kita akan membagikan bagaimana cara membuat percabangan pada bonsai kelapa kita. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan adalah cara memilih bongol atau kelapa yang harus kita buat percabangannya, yaitu tergantung dari cabang yang harus kita buat. Seperti cabang 4 itu lebih besar bongolnya daripada kita harus buat cabang 2. Oke, tonton terus video ini. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengerjakan atau melakukan percabangan pada bonsai kelapa, yaitu cabang 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama cabang 2 dulu yang kita harus buat. Terus yang kita harus perhatikan cara kita membelah batang ini. Jadi ini ada batang bagian tengah, ini ada pelepah bagian luar, ini ada pelepah bagian luar, ini batasnya. Oke, yang harus kita belah harus cari bagian tengah, karena kalau enggak nanti kita bisa gagal. Gagalnya di mana? Ini yang saya sudah buat, ini yang gagal. Bukannya gagal gimana, pertumbuhannya akan lebih lambat daripada ya pertumbuhan yang satunya. Jadi cara untuk membelahnya, kita harus lihat bagian tengah dari, kalau bukan bagian tengah dari pucuknya, kita lihat dari pelepahnya. Oke, ini cara, ini sudah bagian tengah serta bagian pucuknya. Oke, kita belah. Ya, kita belah sampai akar bagian bawah. Terus kita ambil ini botol dari minuman kemasan seperti minuman Coca-Cola yang seperti ini. Ya, kita gunting, kita masukkan di tengahnya, ya seperti ini. Ya. Oke, selesai. Jadi yang harus kita perhatikan, jangan sampai belahnya kecil sebelah. Ini nanti seperti ini pertumbuhannya, yang sebelah sudah tinggi, yang sebelah belum timbul daun. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan percabangan 3. Oke. Kita tebas ekstrim aja. Oke. Ini cara untuk melakukan percabangan 3. Kita lihat bagian tengah. Ini bagian tengah dari pucuk ini. Ini yang harus kita perkirakan sebaik mungkin.
karena nanti kalau tidak kena pada tengah-tengah pucuk, ini akan berakibat seperti tadi yang cabang 2, dan ini lebih ekstrim lagi sudah cabang 3. Biasanya kebanyakan kita gagal untuk melakukan ini. Oke, ini bagian tengah. Oke, kita belah sampai di akarnya. Terus kita belah bagian tengah. Ya, terakhir ini. Kita belah sampai bagian akar. Kembali kita masukkan ini bisa kita lipat seperti ini ya. Kita masukkan ini nah seperti ini. Kita masukkan sampai batas akar. Nah, kemudian kita ambil yang satunya lagi, kita sisihkan di sini. Oke. Cabang 3 yang sudah kita buat. Ya, ini contohnya yang sudah saya buat. Ini kurang lebih 4 bulan yang lalu. Ini kalau sudah begini, ini dia hidup. Contohnya yang hidup kita bisa lihat dari akarnya. Ini perbedaan yang hidup dan yang sudah mati. Ini yang sudah mati, akarnya sudah hitam, dan ini yang masih hidup, akarnya seperti ini. Oke, karena kita akan menunggu ini sampai dia hidup, dia kurang lebih 3-4 bulan. Ini kurang lebih saya buat sudah 3 bulan lebih. Ini dia sudah hidup, tinggal menunggu daunnya keluar. Oke, yang terakhir percabangan 4. Oke, kita harus memilih bonggolnya yang lebih besar. Dan ini sebenarnya saya buat untuk program akar. Ini awalnya yang saya sudah kupas, kemudian setelah saya kupas, saya tempelin lagi nih sabutnya agar supaya bisa memprogram akar seperti ini. Nih, akarnya sudah keluar dan menempel pada tempurung kelapanya. Dia tidak masuk di sini, dia tidak masuk ke sabut-sabutnya. Kita tempelin seperti ini. Ini cara untuk memprogram akar ya, program akar seperti ini.
kita kupas dulu, terus kita tutup lagi, terus kita ikat pakai tali atau karet. Ya jadinya seperti ini. Ini sebenarnya sayang untuk dibuat percabangan karena akarnya sudah bagus, tapi entahlah, untuk teman-teman sahabat semua, saya rela ini untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Oke, kita langsung tebas saja. Jangan lupa kita harus menebasnya dengan kemiringan seperti ini. Jangan kita tebas rata seperti ini. Nih. Jangan ditebas rata seperti ini. Nantinya kalau dia rata seperti ini, air yang keluar dari pucuk ini akan mengendap daerah yang datar ini, dan jadinya pucuknya akan membusuk sampai dia mati. Jadi kita harus, cara tebasnya harus dimiringkan seperti ini. Ya, kita miringkan seperti ini ya, nanti supaya airnya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Oke, sekarang kita akan membelah bagaimana cara untuk melakukan percabangan 4. Ini lebih hati-hati lagi, ini lebih ekstrim lagi, karena banyak juga yang gagal. Ini pelepah bagian luar, 1, 2, 3, 4 bagian agak ke tengah, dan ini bagian pucuknya yang kita harus tarik. Ini pucuknya bagian tengah, kita harus seperti ini ya, harus ini ya, itu sudah ke tengah pucuknya ya, terus ini. Oke, kita belah. Kita bersihkan bagian tengahnya. Kita ukur ya, ini langsung bagian tengahnya langsung 1, atau seperti ini juga bisa. Ini lagi. Kita lipat bagian tengah, kita masukkan deh.
Oke, seperti ini. Ini yang saya sudah buat cabang 4. Ini udah hidup nih. Nah, ini hidup, tinggal nunggu daunnya keluar. Contoh yang dia sudah mati seperti ini. Nih, ini udah mati nih. Ini yang hidup nih. Ini kurang lebih saya buat sudah 4 bulanan. Jadi kita harus menunggu lumayan lama untuk keluarnya daun. Atau lebih gampangnya lagi, kita buat seperti ini. Ya, ini kelihatan. Ini kita tebas ekstrim dulu. Kita tunggu tunasnya sudah menjadi bulat seperti ini. Terus kita belah seperti ini. Lebih gampang untuk mendapatkan titik tengah dari bonsai ini. Ini lebih gampang. Tapi kita menunggu dari tebas ekstrim sampai dia timbul tunas seperti ini. Dia kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan lebih untuk 3 bulan. Ini lebih gampang untuk kita buat percabangan 4. Oke. Ini hidup nih. Ini akarnya. Nih. Ini saya cabut dari tanah. Saya sengaja groundkan ke tanah agar supaya dia cepat tumbuh daunnya. Jadi bisa kita tebas ekstrim dulu, tunggu tunas seperti ini, lalu kita belah. Oke. Sekarang kita akan memperlihatkan cabang yang sudah kita buat kurang lebih ini 6 bulan lalu. Sudah seperti ini. Cabang 2. Itu juga cabang 2. Ya. Ini kurang lebih 6 bulan lalu saya buat. Cabang 4-nya lebih lama. Ini mana cabang 4-nya? Oh, ini sudah mau sama-sama umurnya sama yang 2 itu. Ini belum apa-apa nih. Jadi para sahabatku, kalau kita akan membuat percabangan pada bonsai kelapa kita harus siap untuk menunggu lama. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, gratis loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.